Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita melihat bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini ya. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venusnya berada di Pisces. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, sebelum kita memulai mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Pisces, langsung aja ya mari mulai. Aduh ini dia. Nah ada energi dari, kemudian ada di sini ya. Berikutnya ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini, dan kemudian ada ini. Oke ya. Berikutnya ada di sini, ada energinya ini, kemudian ada di sana, dan kemudian ada di sana. Nah, jadi kalau Mari lihat bisa untuk di saat ini tuh kamu sedang bersikap cukup dingin ke si pasangannya kamu gitu loh. Bisa-bisa aja kamu kayak lebih mementingkan dirinya kamu sendiri aja dulu gitu kalau Mari nampak ya. Kamu lebih fokus dulu ke dirimu sendiri dan ke masa depannya kamu di sana. Mungkin ya kamu sedang tidak mau ber-effort dulu ya terhadap hubungan kalian, sedang tidak mau kamu gitu ya. Kayak kamu lagi butuh me time ini. Kamu butuh sebanyak-banyaknya waktu, sebanyak-banyaknya energi, ya, hanya untuk dirinya kamu sendiri dulu. Itu kalau Mari lihat. Nampaknya kamu memang lagi tidak terkoneksi ya secara emosional ke si pasangannya kamu ini. Enggak. Kamu lagi lebih kepikiran gitu loh. Nampaknya memang ada sesuatu yang urgent yang sedang kamu pikirkan. Sehingga itulah yang sedang kamu usahakan saat sekarang. Jadi sehingga bisa terbengkalailah hubungannya kamu dengan si seseorang ini. Beberapa diantaranya kamu boleh aja kayak menangkap bahwa agaknya semakin banyak ya ketidakcocokan yang kamu rasakan ketika menjalani relationship ini. Ada kayak ternyata karakternya kalian ya itu tuh tidak nyambung gitu. Visi dan misi hidupnya kalian nampaknya bisa tidak cocok gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dengan dia menurutmu di saat ini gitu ya. Dan ya mungkin juga saat sekarang kamu sadar tidak urgent-urgent betul kok hubungan asmara bagi kamu. Nggak urgent-urgent betul hubungan asmaranya kamu dengan dia. Enggak. Tuh ya. Masih ada lagi yang lebih urgent. Misalnya karirnya kamu, bisnisnya kamu, tanggung jawabnya kamu. Masih lebih penting lagi itu, Mari lihat. Apalagi mungkin ketika kamu bersama dengan dia, kamu sudah tidak lagi merasakan sensasi getaran spesial. Gitu ya kan? Nggak ada. Lagi nggak ada gitu loh. Sudah ngeflat gitu perasaannya kamu ke si seseorang ini. Apalagi nampaknya Mari, kamu kayaknya pernah ya punya pengalaman yang nggak enak ya. Kamu pernah punya pengalaman nggak enak dengan dia ataupun dengan kisah asmaranya kamu yang lain. Jadi sehingga pengalaman itu tuh mengingatkan kamu ya dan memberikan pertimbangan kepada kamu untuk kamu akhirnya berfokus hanya kepada dirinya kamu sendiri dulu. Di sana. Jadi kayak ada pertimbangan, kayaknya aku sendiri lebih enak ya. Atau kayaknya aku dengan yang lain aja lah. Rasa-rasanya lebih cocok. Gitu. Tapi nggak tahu entah siapa yang lainnya itu gitu ya kan. Mungkin ya belum ketemu sih sama perbandingan ya, belum ketemu sama orang lain yang bisa kamu jadikan perbandingan dengan dia
gitu ya kan. Walaupun belum ketemu, tapi kayaknya kamu bisa seperti merasa yakin aja gitu loh, ya, bahwa tidak dengan dia itu nampaknya adalah satu keputusan yang baik, ya, seperti itu. Dan lagi-lagi kan, mari lihat, ini usianya kamu nampaknya bukan usia kanak-kanak lagi ya. Maksudnya ya kamu bukan 16 tahun, kamu bukan usia 20 tahun gitu ya. Mungkin kamu ya sudah mulai di usia 24 tahun sampai ke atas gitu ya. Dan kamu nampaknya bukan orang yang ingin punya banyak-banyak pengalaman asmara ya. Jadi bisa aja kamu kayak melihat ini kok hubungannya sudah sekian lama tapi perkembangannya gitu-gitu terus. Sementara aku nih loh butuh satu janji kepastian gitu ya. Dan janji kepastian itu tuh tidak bisa kamu dapatkan dari dia. Di situ ya, kamu nggak mau ceritanya itu tuh dalam hubungan main-main, nggak mau kamu mau serius gitu lah. Oke, memang maksudnya seriusnya itu tuh bukan ketemu sama orang yang langsung ngajak kamu merit, belum tentu gitu ya. Oke, jalani hubungan pacaran dulu, tapi jelas arahnya ke pacaran ini 2-3 tahun, 5 tahun, kemudian masuk ke pernikahan. Nah, sementara kamu kayak ngelihat dia bisa aja orangnya ragu-ragu, orangnya ya timbul tenggelam gitu ya, orangnya kok enggak ber-effort dengan kamu. Kamu ini kan mencari partner hidup ya, bukan mencari sensasi hidup doang, enggak. Gitu loh. Kamu mencari orang yang berbagi suka dan duka dengan kamu, bukan pas dukanya aja kamu kebagian dari dia misal gitu ya. Bukan hanya untuk happy senang-senangnya saja. Gitu ya kan? Sementara hanya itu dulu yang kamu dapatkan dari seseorang ini. Sehingga mari lihat akhirnya kamu bisa punya kayak pemikiran bahwa nggak usah terlalu gimana-gimana banget ke relationship dengan dia. Gitu loh, kalau mari lihat. Kamu kan ini juga mungkin beberapa udah habis ya masanya kamu untuk bersabar gitu ya. Nah sekarang kesabarannya kamu itu tuh tidak lagi, tiket kesabaran itu tuh tidak lagi kamu berikan ke hubungan ini. Gitu ya. Jadi sangat wajar jika kamu acuh dan abai ke si dia, sangat mungkin gitulah ceritanya kalau mari lihat. Sangat mungkin, sangat wajar akhirnya gitu ya. Apa kalau kamu udah dikecewain sama dia ya, kalau kamu udah dikecewain, kalau kamu udah patah hati 1-2 kali oke lah, tapi masuk ketiga dan seterusnya kamu udah yang nggak bisa nih, nanti takutnya ini menjadi pola. Nah gitu kamunya kan, kamu pakai nalar logik di sini mari lihat. Nggak mau lah aku, gini-gini terus yang dihadapi itu tuh, enggak lah, sorry di situ ya. Jadi kayaknya kamu udah tahu nih apa yang benar bagi kamu, apa gambaran masa depannya kamu udah tahu. Dan rasa-rasanya gambaran masa depannya kamu itu tuh bisa kamu lihat tidak akan mungkin terwujud jika kamu bersama dengan dia. Gitu ya. Bagaimana mungkin, misalnya ya ini contoh aja ya. Bagaimana mungkin aku bisa jadi wanita karir kalau aku bersama dengan laki-laki yang cemburuan. Gitu ya kan. Yang tidak support pada aktualisasi dirinya aku ini. Kamu itu contoh ya, itu contohnya. Kamu begitu, mari lihat. Tuh loh. Bagaimana mungkin aku akan betah dengan dia, diajak ngobrol tapi tidak nyambung. Waduh, nggak kuat aku. Aku butuh orang yang bertukar pikiran, bukan hanya kayak sekedar ngebahas film terbaru, ngegibahin tetangga, curhat-curhat nggak jelas gitu ya. Diajak ngobrol tapi nggak ada idenya gitu ya. Kamu bilang aduh aku nggak betah gitu. Karena beberapa di antara kaum Pisces ini mari tarik, kamu itu tuh suka
ada pasangan yang bisa menstimulasi ya otaknya kamu ini tuh bisa berfungsi gitu loh. Jadi kayak mikir gitu ya. Ada masa-masanya bercanda, tapi ada masa-masa berpikir. Jadi kamu kayak bisa ngerasa seksi banget gitu loh. Apa yang ada di antara dua telinganya orang. Gitu ya kan? Bukan yang sebatas hanya apa yang ada di antara dua kakinya gitu ya. Maaf ya. Seperti itu. Kamu mau hubungan yang berkualitas gitu loh. Sementara kamu tidak melihat ada kualitas yang kamu idealkan dari relationship-nya kamu dengan si pasanganmu ini. Di situ. Ya. Jadi bisa-bisa memang kamu tidak meminta cerai. Bisa. Ya, tidak mesti di sini tuh artinya kamu mau ninggalin dia, cut off dia habis, walaupun tentu ada beberapa yang memilih untuk seperti itu, memilih untuk bercerai, memilih untuk bubar saja hubungan pacaran ini, pasti ada. Namun ada juga yang kayak ini terutama kalau udah berumah tangga ini ya, kamu nggak bilang pisah, kamu nggak bilang cerai, tapi kamu tidak lagi memberikan effort ke hubungan kalian. Jadi lebih banyak cueknya, ya, lebih banyak abainya. Kamu lebih kayak mentingin pekerjaannya kamu misal, sehingga waktu bercengkrama dengan dia ya nggak ada atau sangat amat sedikit sekali. Nah seperti itu ya. Kamu lebih memilih misalnya pekerjaannya kamu yang harus memaksa kalian berdua ini tuh LDRan, gitu ya kan? Jadi kayak aktivitas fisik, mari lihat di sini tuh mau kamu batas-batasi, atau aktivitas komunikasi, ya mau kamu batas-batasi. Itu kalau mari lihat, sebisa mungkin jangan banyak interaksi. Nah di situ, ya. Walaupun boleh kamu masih tetap merespon dia ya, tapi responnya kamu itu tuh tanda petik sekedar, secukupnya saja. Ibarat kalau bisa dikatakan itu tuh hanya pantes-pantesannya doang. Gitu. Tapi ya bagaimana kamu itu tuh bisa ditangkap dengan jelas sama si pasangannya kamu ini. Bisa. Dan sikapnya kamu yang demikian itu tuh bikin dia sedih banget loh. Sedih dia. Kayak beneran dia merasa bahwa wah ini tuh gawat hubungan kalian. Ya. Di mata dia gawat dia ini. Posisi dirinya ini tuh semacam kayak posisi sedang tidak aman. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak takut gitu. Takut bener-beneran ditinggalin sama kamu. Gitu. Terutama kalau kamu udah ngomong gitu ya. Kita cerai aja ya. Kita berpisah saja. Waduh. Gitu ya. Hancur hatinya dia. Patah hatinya dia. Merasa dicampakkan dia, merasa dibuang dia. Nggak peduli dia apa alasannya kamu. Ya, meminta perpisahan ini. Nggak peduli dia. Yang taunya dia hanyalah kamu sedang dalam tindakan menyakiti dia. Itu yang dia tahu. Itulah. Nggak dia pertimbangkan, masuk akal nggak nih alasannya kamu? Benar enggak nih alasannya kamu ini? Udah pantas enggak nih? Apakah memang ini yang terbaik bagi kalian? Oh enggak peduli. Yang tahu dia ini enggak baik. Gitu. Ini merugikan dia. Gitu, ya kan? Malah seseorang ini tuh sebenarnya dia sudah punya ketergantungan sama kamu. Ada ketergantungannya. Secara mental, emosional. Nampaknya dia sudah sempat kayak manja sama kamu gitu loh. Hidupnya dia itu tuh dia rasa bisa sudah kayak tidak berfungsi lagi kalau dia itu tuh tanpa kamu, karena backupnya kamu ke dia mungkin ini tuh memang sudah cukup banyak ya, perannya kamu dalam hidupnya dia sudah cukup banyak, atau mungkin kamu memegang peranan penting, contoh finansial gitu ya. Jadi dia bisa tuh gundah gulananya itu tuh gimana ini ekonominya aku nih? Apa ini uang untuk beli bakso besok ini gitu ya kan? Siapa ini lagi nih yang bisa aku andalkan ini?
di tanggal 1, karena di tanggal 1 ada nih pengeluaran tetap gitu ya kan. Kredit mobil gimana nih ya. Nah, siapa ini yang beliin aku makan malam lagi untuk di hari Sabtu misal. Waduh, gawat. Di sana gawat. Jadi kayak wah, lagi berantakan ya kondisi saat ini si Yayang Bebeknya kamu. Kayak merasa bahwa tempat dia bergantung, tempat dia bersandar, ini tuh roboh. Gitu, ya kan? Roboh. Nah, jadi ini tuh kayak terasa dia macam dibanting gitu ya sama kamunya. Gitu. Dan makin hari dia rasa keadaan ini tuh semakin parah. Gitu ya. Misal kemarin hari kamu masih mau nih ngobrol, chattingan sama dia, chattingan aja lah ya hitungannya. Ini contoh aja nih ya. Kemarin kamu masih mau nih chattingan, tektokan dalam 1 hari 5 kali. Kok makin hari berkurang jadi 4 kali, jadi 3 kali, jadi 1 kali, malah jadi 1 kali dalam 2 hari. Waduh. Tuh ya, merasa dicampakkan dia, merasa dibuang dia. Gitu loh. Dan dia kayak menolak untuk berpisah dari kamu. Menolak. Nggak mau dia. Gitu. Walaupun bisa aja di sini tuh dia seperti kayak tidak melakukan sesuatu untuk kamu ya. Misal dia nggak ajak ngobrol kamu, dia nggak memohon-mohon sama kamu. Gitu ya. Seolah-olah dia seperti mengiyakan perpisahan ini. Tapi sesungguhnya tidak. Dia tidak sedang mengiyakan. Enggak. Dia hanya kayak sedang tenggelam aja ya kepada sisi emosionalnya dia yang tadi banyak sedihnya itu, sehingga dia tidak punya tenaga lagi untuk ngobrol sama kamu, untuk mencegah kamu, men-trigger kamu melakukan ini dan itu ke kamu. Bisa-bisa dia tidak bisa lakukan itu tuh ya. Dia terlarut, aduh sedihnya aku, bagaimana masa depannya aku. Terus, waduh aku ternyata tidak berharga. Siapa lagi yang mau sayang? Siapa lagi yang mau cinta aku? Siapa lagi yang menginginkan diriku? Gitu ya. Bagaimana anak-anak kami? Bagaimana ini? Sibuk dia ke situ. Mari lihat. Sibuk. Tapi tentu saja balik lagi ya. Seseorang ini tuh kayak dia tidak bisa berhenti untuk berharap ke kamu. Gitu ya. Dia tidak menginginkan tawaran masa depan yang baru, nggak dia inginkan. Maunya dia itu tawaran masa depan yang datang adalah ya tetap dengan kamunya. Nah, di sana kalau Mari lihat ya. Karena kalau tanpa kamu lagi-lagi kata Mari itu kan terasa janggal, terasa ada yang tidak benar, terasa kurang. Gitu ya. Tidak stabil hidup, goncang hidup. Kayak gitu. Dan dia berharap terus kamu berubah pikiran tanpa dia harus ngomong. Gitu, kamu ralat omongannya kamu. Nah di sana, kamu jangan sikap dingin sama dia. Kamu tetap hangat ataupun semakin hangat ke dia. Jangan dingin seperti ini. Jangan acuh abai kayak gini. Gitu. Ya. Walaupun misal kamu tidak ngomong untuk berpisah ya, tapi dari sikapnya kamu itu dia tahu kamu sedang menjauhkan diri. Gitu loh, kamu sedang tidak mood sama dia. Gitu ya, kamu sedang tidak tertarik ke dia. Sedih hatinya, sedih. Nah di sana ya. Selalu dia tuh menunggu hari ini. Hari ini kamu chatting nggak? Hari ini tuh kamu nelpon nggak? Hari ini tuh kamu memeluk dia nggak? Kamu mengkecup dia tidak? Kamu membelai rambutnya dia nggak? Kalian makan malam bersama nggak? Kamu terbuka nggak dengan dia? Penasaran dia apa yang terjadi hari ini. Gitu ya. Gak tahu dia bagaimana besoknya. Pokoknya hari ini dia selalu nunggu kamu. 100 kali buka handphone. Gitu ya. Jangan-jangan ada notifikasi chatting dari kamu. Ada panggilan telepon dari kamu. Gitu. Was-was sedang berjaga-jaga dia di saat ini. Itu kalau Mari nampak ya. Oke, baik. Pisces. Sekarang Mari akan tarik koin ya. Jadi ini kondisi yang tidak baik-baik saja di mata
si pasangannya kamu. Nah, jadi mari tarik koinnya ini, koin yang berisi inisial dan zodiak ya. Nah, untuk inisial ini bisa nunjukin inisialnya kamu, ini bisa nunjukin inisialnya dia. Untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Nah, jadi tarikan koin ini tuh untuk kita cari tahu kepada Pisces mana sih bacaan ini disampaikan. Oke ya. Nah, jadi koinnya mari awali dari inisial S. Ada 1 I, ada ikan, G gula, E elang, C cinta, K kasih, P panah, H hati. Oke, masuk kita ke zodiak. Ada energi dari Aries, Libra, Capricorn, Sagittarius, Taurus, Cancer. Ini Cancer lagi, Capricorn ada lagi. Berikut energi dari Scorpio, hadir energi Scorpio lagi, energi dari Aquarius dan Aquarius lagi, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Pisces yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.